Tapi ada nggak sih penyesalan yang dirasain sama Mega sendiri gitu loh? Penyesalan, Masalah tato. nyesel sih menurut aku nggak ada gunanya. Jadi aku nyesel sih nggak, maksud aku kalau masih bisa diperbaikin aku bakal perbaikin gitu. Percuma juga kalau aku sesalin toh nggak bakal hilang juga kalau nggak dibenerin gitu. Nggak, maksudnya perbaikin apa nih, gambarnya yang jelek diperbaikin atau gimana? Bisa dihapus Oh, pelan-pelan, dihapus. Dihapus pelan-pelan. Betul. Tapi kan dihapus sakit katanya. Lebih sakit anak aku kalau kena psikisnya. Ah, ya benar. Ini Lebih baik salah satu aku. orang tua yang luar biasa. Jadi walaupun kita merasa gagal jadi anak, tapi pesan mama kamu jangan pernah gagal untuk jadi orang tua. Betul, Gitu kan ya. itu yang aku ingat sampai aku nanti tua, sampai aku punya anak cucu, nanti itu yang bakal aku ingat, bakal aku titipin lagi pesan itu ke anak aku, ke cucu aku. Jadi sekarang kamu lagi berusaha untuk menjadi orang tua sebaik mungkin, menjaga anak kamu umur 7 tahun. Anak 1 ya? 2 sekarang. Oh, anaknya 2. Ya, jadi kan aku kan janda nih 7 tahun, nikah lagi baru 1 tahun. Oh, jadi baru pengantin baru nih. Iya, baru punya anak lagi. Baru punya anak lagi. Ya, Umur masih berapa yang bayi. kecil? 3 bulan. Umur 3 bulan. Oke. Nah, waktu itu pada saat kamu menikah lagi, kondisinya kamu sudah hijrah atau belum? Sudah. Udah hijrah? Sudah. Tapi suami tahu tentang latar Masa lalu. tentang Tahu. masa lalunya semua, masalah Karena aku tato dan kenal segala dia macam. dulu sebelum aku menikah. Kenalnya justru sebelum menikah. Iya, kenalnya tapi cuma selewat-lewat doang. Tiba-tiba pas udah jadi janda ketemu lagi, terus ngajak nikah. Pasti dia mikir suaminya yang sekarang karena janda lebih memikat. Iya kan? Gitu kan. Bisa jadi sih. Kalau yang konten janda yang paling hits jagoannya Mega apa sih? Jadi janda gara-gara janda. Jadi janda? Gara-gara janda. Itu gimana sih? Itu yang sampai viral di TikTok itu, materi stand up. Gitu gimana? Jadi aku pisah sama suami aku karena dia nikah sama janda. Jadi aku jadi janda gara-gara janda. Sampai ada lagunya sekarang di YouTube. Gimana coba? Jadi janda gara-gara janda. Masya ampun. Nyanyiin dong. Aku pernah lihat tapi aku nggak hafal. Cuman liriknya lirik materi stand up aku kayaknya itu. Oh, jadi janda gara-gara janda. Iya, menarik. Nah, tapi ketika suami yang sekarang ini tahu semua latar belakangnya, dia bisa menerima dengan proses hijrahnya, karena kan kenalnya sebelum hijrah kan? Kenalnya sebelum hijrah, tapi ketemu laginya udah hijrah. Iya, ketemu laginya udah hijrah. Dianya juga udah hijrah juga, atau dulu tuh teman tatoan juga atau gimana? Enggak, teman biasa aja. Teman biasa aja dulu tuh ya. Jadi udah bisa menerima masa lalu ya. Iya, dia juga punya tato tapi sedikit. Oh, oke. Lagi diilangin juga atau nggak berusaha? Enggak, karena emang cuma sedikit banget. Itu juga di punggung nggak kelihatan sama sekali kalau dia tatoan. Jadi memang yang mau diilangin banget tuh adalah yang punyanya Mega gitu kan ya. Bener-bener mau dihilangin sebadan atau yang kelihatan kasat mata aja? Untuk sementara ini yang kasat mata dulu. Tapi nanti kalau waktunya cukup, bakal dihilangin semua niatnya mau. Berarti butuh proses panjang dong. Iya, karena dia kalau di laser 1 kali, ini nunggu 1 bulan buat laser kedua kali. Oh, nggak boleh langsung nih dia? Rusak nanti kulitnya. Jadi kalau 6 kali dalam proses 6 bulan dong? Betul. Wow, itu benar-benar hilang total, bisa jadi biasa kayak gini tanpa tato lagi? Atau tetap masih kelihatan ada berbekas sedikit? Ada kayak bekasnya dikit, kayak putih-putih dikit lah. Kayak bekas kena luka gores gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang kita bahas masalah ke pekerjaannya Mega nih. Sebelum menjadi seorang stand up komedian, katanya sempat menjadi ojek online. Betul. Iya kan? Nah, ini kenapa kok bisa tiba-tiba beralih gitu dari ojek online tiba-tiba jadi stand up komedian gitu loh? Sebenarnya dulunya nggak niat jadi ojek online. Sebenarnya tadinya aku karyawan swasta. Oke. Terus dipecat, akhirnya dapat pesangon. Di DP-in motor. Oke. Lah, terus aku bikin SIM. Gimana ya caranya biar aku punya penghasilan? Akhirnya aku ngojek. Dan aku kan punya komunitas juga
komunitas stand up. Kalau aku kerja, aku nggak bisa ikut latihan stand up karena jam kerja kan. Berarti dari dulu emang udah suka stand up dong? Suka, kalau suka udah dari 2014, tapi baru terjun 2017. Oh gitu, jadi emang sama komunitas-komunitas aja stand up-nya gitu. Kenapa sih suka stand up tuh kenapa? Seneng aja, aku ngeliat orang cerita-cerita orang sedih, kok bisa ketawa ya orang gitu. Jadi kalau cerita sedih dong mah aku banyak gitu. Coba ceritain dong. Ya nggak bisa langsung gitu. Kan biasanya anak stand up punya beat jagoan tuh yang suka dikeluarin gitu kan, beat jagoannya Mega dong. Iya, tapi kalau gak lucu kagak apa-apa ya. Nggak apa-apa, jangan tuh orang mah gitu kalau disuruh pasti, tapi kalau nggak lucu nggak apa-apa ya. Karena takutnya kan di ekspektasinya lucu nih gitu. Enggak, lucu tuh relatif. Turunin ekspektasinya dulu. Oke, siap, gue turunin. Dulu kan aku nikah sama kuli bangunan. Sekarang aku nikah lagi, dapetnya pengangguran. Udah itu gitu. Beat yang paling aku pakai sekarang tuh. Itu ya. Tapi itu selalu bikin ger ya. Iya, yang selalu bikin ger. Sama yang beat yang teman kalau ketemu selalu minta bikin ketawa dong. Ya. Itu ger sih. Jadi memang apa yang mengawali pertama kali sadar diri kalau Mega tuh bisa stand up dulunya? Dari 2014 kan? 2014 sukanya nonton aja. Oh nonton? Sering nonton. Waktu itu nonton. Siapa yang sering ditonton sama Mega waktu itu? Dulu. Gue lama-lama nanyanya kayak BAP polisi nih. Sebenarnya aku suka stand up karena kakakku. Kakakku nunjukin nih video stand up-nya. Dulu 2014 tuh Zawin. Bang Zawin tuh dia materinya tentang pesantren. Nah semenjak nonton dia, aku tuh jadi ikutin terus stand up komedian. Nah abis itu aku nonton juga Suca tuh, terus ada juga cewek yang stand up. Nah dari situ aku mulai mau menceritakan mereka juga ceritanya juga sedih-sedih. Nah aku pikir wah cerita aku banyak nih yang sedih, kayak misalkan aku ditinggal suaminya sama janda, jadinya aku jadi janda. Terus aku tatoan pas pengen pernah disangka maling gara-gara tatoan. Terus dicap ini itu sama orang, alah berhijab tapi tatoan gitu. Akhirnya aku emang sering nyatet. Nah masuk komunitas dirangkul sama anak-anak gimana cara bikin setup punchline gitu. Nah dari materi yang kayak misalkan sama anak tuh yang anak takut kalau pas diantar ke sekolah gitu, itu jadi materi juga nggak? Kadang. Itu kadang jadi materi. Kenapa nggak coba diulik? Apa karena emang Meganya sendiri kena? Belum berdamai. Belum berdamai. Biasanya stand up komedian kalau udah berdamai dia lepas aja cerita apa aja. Tapi kalau belum berdamai nanti dulu deh ceritain itunya gitu. Iya, karena itu emang itu hal yang sensitif banget gitu kan ya. Apalagi berhubungan sama anak sampai anak ngerasa seperti itu gitu kan. Tapi waktu semasa jadi ojek online, dari karyawan swasta tiba-tiba jadi ojek online, itu gimana rasanya dulu? Aduh, ya ampun, itu pengalaman yang luar biasa banget dah pokoknya. Kadang ngojek penumpangnya boketek, kadang ngojek penumpangnya badannya big, sampai motor pengen jemping. Serius? Gitu. Kadang digodain tukang kopi. Kadang ada juga penumpang yang minta dia yang bawa motornya. Iya, karena nggak ngerasa malu gitu. Saya diboncengin cewek, Mbak, saya aja yang bawa motornya gitu. Terus kadang suka, Mbak, nomornya saya save ya, gitu. Asik. Suka kayak gitu. Kadang sama-sama ojol juga sering ngisengin gitu. Terus? Udah sama gua aja, biarin aja gua yang ngojek, lu di rumah banyol-banyol gitu. Iya, pasti tuh kayak kalau lagi nongkrong gitu. Karena mereka tahu aku janda kan. Iya. Jadi udah lu di rumah aja, gua aja yang ngojek, kasian amat sih lu gitu. Terus ada yang gini nggak? Ada yang penumpang laki ketika lagi dibonceng justru dia malah pelukan, aku takut nih Mbak. Ada. Jadi gini. Hah, serius? Enggak pelukan. Tuh jangan-jangan gue lagi. Coba buka maskernya, jangan-jangan iya lagi. Nah, kan bener. Ngaco lu. Kagak.
Jadi gini. Kagak, weh. Bikin gosip lu. Jadi aku bawa, terus dia naik, terus ada gajlukan, dia maju-maju tuh. Oh iya. Nempel-nempel. Biasa perempuan yang begitu kan? Iya, ini cowok bang. Aku bilang, Mas bisa munduran dikit nggak? Kata aku gitu. Udah mundur, maju lagi. Udah mundur, maju lagi. Terus akhirnya kesel, Mas turun aja deh. Aku turunin di jalan, Mas gak usah bayar. Iya, karena aku kan risih gitu. Iya, tingkahnya soalnya udah nggak sopan kan, iya. jatuhnya kan. Akhirnya besok-besoknya aku kalau ngojek bawa tasnya taruh sini biar kalau dia nempel kena tas gitu. Oh, berarti kalau misalkan ngojeknya sekarang nih di zaman pandemi kan ada protektornya kan? Itu justru lebih aman ya buat perempuan-perempuan ya. Betul. Dari laki-laki hidung belang. Oke, jangan kemana-mana dulu karena abis ini gue akan kasih info-info menarik seputar Ramadan.